Di sini kita memikirkan tema tentang berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Dia siapa? Tentunya Dia Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di dalam kita mau bertumbuh di dalam Dia ada prasyaratnya. Yaitu apa? Yang pertama adalah di ayat 6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya orang jika ingin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, ingin berakar di dalam iman kepada Yesus Kristus, maka yang pertama harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak, maka tidak mungkin kita bisa berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Ya, sama seperti tanaman. Ya, kalau mau tumbuh dia harus tertancap dulu di tanah. Ya, harus tertancap dulu. Kalau tidak, dia tidak bisa berakar, dia tidak bisa bertumbuh. Yang kedua, setelah menerima, dia harus apa dikatakan di kalimat berikutnya, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya. Sebuah tanaman kalau hari ini ditanam di pot, ya, lalu besok 1 minggu kemudian dipindah lagi, diganti lagi tanahnya, dipindah lagi, maka dia kesulitan bertumbuh. Ya. Dan kalau tanahnya di sini digambarkan seperti tanaman, ya, kita harus ditancapkan kepada tanah Yesus Kristus. Ya, ini simbol, ilustrasi. Ya. Kalau kita ditancapkan kepada Yesus Kristus, tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah kekurang subur, ya, pasti subur. Karena itu harus tetap di dalam Dia, jangan pindah-pindah, ya, jangan pindah-pindah. Kita harus tetap menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan berubah, jangan undur daripadanya. Nah, setelah itu, setelah menerima, lalu tetap tinggal di dalam Dia, maka mulailah bisa berakar di dalam Dia. Ya. Tanaman yang bibit yang baru ditanam tidak tiba-tiba berakar. Ya. Butuh waktu. Dia harus tinggal di dalam tanah itu. Seiring dengan berjalannya waktu, dia akan mulai menumbuhkan akar-akarnya. Ya, karena masyarakat pada zaman itu, ya sampai sekarang juga masih ya, pertanian. Ya, bahkan Israel modern pun sangat memajukan teknologi pertanian, dan pertanian orang Israel sampai sekarang diakui sangat luar biasa. Teknologinya salah satu yang tertinggi di dunia. Bagaimana mengubah padang gurun tandus menjadi eksportir penting tanaman-tanaman, ya, sayuran dan yang lainnya. Yang mereka mengembangkan teknologi pertanian dengan luar biasa. Karena itu dipakai istilah-istilah pertanian. Nah, di zaman Yesus pun banyak orang Israel yang bertani. Karena itu Rasul Paulus juga menggunakan istilah-istilah pertanian. Diilustrasikan seperti tanaman. Maka setelah beberapa waktu lamanya mulai akarnya tumbuh. Ya. Akar itu sangat penting. Setidaknya yang pertama, tanpa akar, tanaman akan kesulitan mendapatkan nutrisi yang dia perlukan dari dalam tanah. Maka perlu akar. Akar itulah yang menyerap makanan dari dalam tanah. Ya, kita semua pernah belajar pelajaran IPA ya, atau biologi. Ya, tentunya tanaman memerlukan akar. Karena akar itu dia bisa hidup. Akar itu yang mencari makanan yang diperlukan oleh sebuah tanaman. Dan akar juga membantu tanaman untuk berdiri tegak. Ya, untuk dia berdiri tegak. Tanpa adanya akar, maka tanaman akan kesulitan tetap berdiri tegak ketika ada gangguan datang, ada badai misalnya, ada angin, ya. Karena itu akar-akar itu tersebar, ya, tersebar lebih lebar pasti daripada sebuah pohon. Karena apa? Karena untuk menjaga agar pohon itu tetap berdiri, ya. Walaupun mungkin pohonnya bisa berdirinya agak miring, ya, mengarah ke arah sinar matahari. Misalnya kalau kita tanam di teras, kurang dapat matahari, maka dia biasanya akan tumbuhnya agak miring mencari sinar matahari. Yaitu biologi lah yang paling tahu itu ya.
apa itu namanya, fototropisme. Ya. Jadi seperti itu. Nah, fungsi akar ini banyak sekali. Ya. Jadi untuk sumber kehidupan dan juga untuk menegakkan sebuah pohon dapat berdiri dengan kuat. Ya. Kalau mau lebih kuat lagi, ya sebaiknya pohonnya bukan satu, tapi ada beberapa pohon yang berdiri berdekatan. Ya, itu pentingnya orang percaya tidak bisa kita hanya sendiri terus, kebaktian sendiri saja. Ya, renungan sendiri saja, tidak perlu orang lain. Saya bisa sendiri percaya kepada Tuhan. Ya, kalau kita dengan komunitas, maka itu akan lebih kuat. Ya, seperti pohon yang misalnya berjejer, dia di bawah itu akarnya itu akan saling berjalin kelindan, jadi saling menjaga, saling menopang, sehingga ketika badai datang, ya, satu batang pohon bisa dijaga juga oleh akar dari pohon-pohon yang lain. Ya, itu indahnya kebenaran dari sebuah pohon yang bisa kita dapatkan. Nah, orang percaya, kalau kita di dalam komunitas yang sehat, komunitas yang kuat, sesama orang percaya, maka kita akan lebih kokoh lagi. Ya, kita akan lebih kokoh lagi. Tali 2-3 lembar tidak mudah diputuskan. Itu di Perjanjian Lama dicatat seperti itu. Daripada sendirian, walaupun kita kuat, ya, walaupun kita kuat, walaupun kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita tetap memerlukan komunitas orang percaya supaya kita lebih kokoh lagi. Ketika kita sudah lemah, ada yang menopang. Ketika kita sudah tidak tahan lagi, ada yang menguatkan, mendoakan, menghibur, bahkan menegur. Ya, kalau kita sedang berjalan ke arah yang salah. Karena itu perlu ada komunitas orang percaya. Ya. Kemudian setelah berakar, di sini Rasul Paulus mengganti istilah, ya, tadi istilah pertanian, sekarang ke dunia arsitektur. Dikatakan, hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Dan di bagian lain Rasul Paulus mengilustrasikan Yesus sebagai batu penjuru, ya, sebagai pondasi. Ya, di bagian Injil yang lain juga dikatakan, sebuah rumah kalau didirikan di atas pasir, maka turunlah hujan dan datanglah banjir. Kalau rumah didirikan di atas pasir, maka pondasinya itu tidak kuat, ya, tidak kuat, maka akan mudah roboh. Tapi kalau didirikan di atas batu, ya, atau minimal tanah yang keras, maka ketika datang hujan dan banjir, dia tidak akan roboh rumahnya. Dan Yesus Kristus digambarkan sebagai batu penjuru. Kalau mau mengukur suatu bangunan, ya, yang pertama dilihat adalah pondasinya. Kalau kita mau bangun 1 lantai rumah, mau bangun 3 lantai rumah, maka yang membedakan itu yang jelas pondasinya, atapnya sama, ya, temboknya sama tebalnya. Tapi pondasinya akan berbeda. Karena kalau pondasi untuk rumah 1 tingkat, kita bangunnya 4 tingkat, ya baru tingkat kedua, ketiga sudah roboh. Tidak akan kuat. Karena itu kita harus meletakkan memang landasan iman percaya kita harus di bawah pondasi Yesus Kristus. Karena hanya satu-satunya Yesus Kristus adalah pondasi yang kuat, yang kokoh, yang tidak akan bisa diruntuhkan, dirobohkan, atau diombang-ambingkan, atau diobrak-abrik oleh badai dunia ini. Ya, karena itu penting kepada siapa kita percaya. Ada banyak pilihan kepercayaan, ya, tetapi kita percaya yang pasti-pasti aja. Ya. Yesus katakan, aku datang dari Bapa, aku bukan dari dunia ini. Ya, lalu Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, barang siapa percaya kepadaku, akulah jalan, katanya, dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada orang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Jelas, Yesus katakan, bukan ini jalan yang baik, itu begini-begini. Bukan, dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Karena itu, alangkah beruntungnya kita kalau kita menjadikan Yesus Kristus sebagai pondasi dari iman kita. Maka pondasi itu adalah pondasi yang paling kuat, yang paling kokoh, yang tidak akan pernah bisa diubah, ya, walaupun dunia berubah, ya, kecanggihan arsitektur semakin meningkat, tetapi kalau pondasi iman tidak bisa diubah. Ketika diubah, maka runtuhlah iman percaya kita. Ya, kemudian dikatakan, hendaklah kamu
bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Nah, ketika kita sudah percaya kepada Kristus, tidak cukup. Ya, jangan, oh saya sudah percaya, berarti saya sudah selamat, makan tidur aja. Tidak bisa. Ya, dikatakan kita harus melalui pengajaran. Ya, dan ketika kita diajarkan tentang berbagai-bagai kebenaran akan firman Tuhan, maka kita semakin bertambah teguh. Ya, bukan makin diajar makin ngaco. Ya, seharusnya kita semakin diajar, kita semakin bertambah teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Semakin lengkap pengetahuan kita akan kebenaran Tuhan, maka seharusnya ya iman kita tambah teguh, hidup kita juga semakin baik, pikiran kita semakin bijak, sehingga kita penuh dengan kebajikan dan kebijakan. Ya. Jadi seharusnya seperti itu, Ya. Lalu yang berikutnya dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ini tanda-tanda orang Kristen yang bertumbuh. Ya. Kalau tanaman tanda-tanda bertumbuh, dia yang makin lama mungkin batangnya makin besar, pohonnya makin tinggi. Ya. Kalau pohon gampang diukur. Ya. Kalau iman sulit diukur. Bagaimana mengukur iman? Ya mengukur dari buahnya, dari kehidupan kita, dari karakter kita, dari ucapan kita, dari tindakan kita, dari bagaimana kita bereaksi terhadap kondisi-kondisi yang tidak bisa kita prediksi atau tidak kita harapkan. Ya. Aslinya orang bukan ketika saat tenang, saat aman, saat damai, saat baru gajian. Ya. Tapi keaslian karakter seseorang ketika dalam kesulitan, ketika dalam kesakitan, ketika dalam kekurangan uang misalnya, maka itulah keasliannya muncul di situ. Ya. Dan kita tidak bisa mengendalikan hal-hal yang terjadi di luar diri kita. Tapi bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang menimpa diri kita, itulah yang menunjukkan keaslian kita. Dan semua itu akan terus terjadi di dalam kehidupan kita untuk menolong kita supaya kita lebih bertumbuh lagi. Dan apapun yang kita alami, hendaklah kita tetap bersyukur. Nah, ini namanya kecerdasan bersyukur. Ya. Bersyukur itu bukan cuma kalau naik pangkat, kalau naik kelas, kalau dapat top score, atau kita dapat sertifikat, kenaikan gaji. Bersyukur dalam segala keadaan. Ya. Saya baru diputusin, bersyukur. Saya nggak naik-naik pangkat, udah bertahun-tahun, bersyukur. Saya sakit, belum sembuh-sembuh, bersyukur. Iya, itu justru ucapan syukur yang nilainya lebih tinggi. Ya. Kalau bersyukur karena dapat THR, nggak perlu jadi Kristen. Ya, semua orang juga bersyukur kalau dapat THR, nggak perlu iman di dalamnya. Tetapi ketika kita bersyukur, ketika cobaan datang bertubi-tubi silih berganti, disitulah diuji kesejatian kualitas kita. Apakah kita benar-benar orang yang punya kecerdasan dalam bersyukur? Ya, bukan sekedar kecerdasan emosional, ya, tetapi bersyukur yang benar-benar bersyukur. Ya, bukan bersyukur yang hanya kata-kata saja di dalam mulut, supaya kita nggak kelihatan kita sedang menjerit, nggak kelihatan kita sedang menderita. Maka kita pura-pura bersyukur. Bukan yang seperti itu maksudnya, tapi yang benar-benar bersyukur. Karena ketika kita bisa hidup, itu sudah anugerah yang begitu luar biasa. Ketika kita diberikan anugerah keselamatan, itu yang paling besar. Apalagi yang lebih besar dari itu? Nggak ada. Ya, kalau masih ada kita diberikan hal-hal selain dari keselamatan dan kehidupan, maka itu bonus. Ya. Yang penting kita yang utama sudah dapat keselamatan dan kehidupan. Ya. Maka kalau susah, kalau sakit, tetap bersyukur. Itu tanda-tanda bertumbuh. Ya. Karena kalau di dalam hati ini susah mau diukur. Ya, maka apa yang keluar dalam perbuatan, dalam perkataan, itulah cara kita mengukur. Apakah kita hidup di dalam kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Biasanya orang, ya mungkin termasuk kita di antaranya,
kita sangat memperhatikan, ada juga sih yang nggak memperhatikan. Misalnya asupan gizi kita. Ya. Kalau zaman orang tua kita dulu mungkin waduh ada makan aja udah syukur. Tapi kita yang semakin maju, mungkin semakin mapan juga, kita mulai berpikir asupan gizi untuk anak. Ya, kalau misalnya anak saya makannya cuma nasi kerupuk, gimana dia nanti? Mana bisa besar kayak bapaknya misalnya. Padahal bapaknya juga dulu nasi kerupuk sama kecap juga sering makan gitu ya. Tapi ya besar juga. Ya. Kita pikirkan itu, anak kita, waduh, harus ASI eksklusif, ya. Lalu dikasih susu, beli susu juga nggak mau susu kaleng-kaleng, karena yang susu kaleng mahal ya, yang susu pakai kaleng, yang pakai dus-dus aja, ya, bukan yang kental manis, bukan. Ya. Kita pilih, wah ini waktu saya dulu anak pertama yang masih semangat tinggi kan, itu pergi ke supermarket itu nggak langsung beli, dibandingkan dulu ya. Wah ini mengandung omega, DHA, wah ini untuk otak, vitamin A nya berapa persen, B nya berapa persen, dihitung semua. Ya. Kita sangat memperhatikan nutrisi untuk badan kita, untuk anak kita. Tapi mungkin kita kurang memperhatikan nutrisi untuk rohani kita, untuk jiwa kita. Karena kita pikir di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tapi jiwa itu, vitamin A itu nggak cukup untuk jiwa kita. DHA itu nggak cukup untuk jiwa kita, untuk kerohanian kita. Maka seharusnya kita memikirkan untuk kehidupan spiritual juga itu nggak otomatis. Wah yang penting udah percaya Yesus, selamat, haleluya. Enggak, ya harus berakar, harus bertumbuh. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Maka perlu tindakan-tindakan yang kita lakukan secara rutin. Ya, tanaman perlu makan, tubuh kita perlu makan, rohani kita juga perlu makan. Makanannya apa? Firman Tuhan. Ya, kita harus senang membaca firman Tuhan. Jangan jadikan firman Tuhan sebagai obat tidur. Ya, saya tuh tenang kalau dengar firman Tuhan. Dengar khotbah baru 5 menit udah lelah. Ya, kalau saya malam insomnia nggak bisa tidur, baca Alkitabnya 5 menit udah nyenyak. Ya, Alkitab bukan obat tidur. Walaupun memang membawa efek menenangkan jiwa, menenangkan hati. Kalau kita baca Alkitab dikit langsung ngantuk, mungkin ada yang salah. Mungkin ada penyakit rohani, perlu didiagnosa, perlu diperiksa. Yang pertama tahu adalah diri kita, bukan dokter jiwa, bukan pendeta. Kita aja kalau datang ke dokter, dia duluan yang tanya, sakit apa katanya. Loh, kalau saya udah tahu ngapain saya kesini, saya beli obat di warung gitu kan. Tapi tetap ditanya, sakit apa Pak? Minimal ditanya, gejalanya apa? Ya, seperti itu. Nah kalau kita sakit fisik, kita semangat berobat ke dokter. Tapi kalau kita sakit spiritual, biasanya kita cuek-cuek saja. Nah ini penting bagi kita, bahwa pertumbuhan spiritual, pertumbuhan rohani, itu tidak kalah penting dengan pertumbuhan jasmani. Sebagus-bagusnya kita memperhatikan pertumbuhan jasmani, nutrisi buat badan kita, paling lama umur kita berapa lama. Tapi pertumbuhan spiritual, pertumbuhan rohani itu yang dibawa mati. Ya, bukan hanya di dunia ini, tetapi setelah di dunia ini itu yang dibawa. Tapi lucunya itu yang kurang kita perhatikan. Ya. Makanan minuman kita yang hanya untuk selama hidup, udah mati nanti kita nggak makan minum lagi. Di surga itu nggak ada dapur, kemungkinan besar, belum pernah sih saya kesana ya. Karena kita tubuh rohani nggak perlu makan lagi, nggak perlu minum lagi. Ya, jadi perbuatan kita di dunia, ya, pertumbuhan kerohanian kita itu yang nanti dicatat, itu yang dibawa, bukan apa yang kita makan. Wah dia dulu sering minum susu nggak? Waktu di dunia itu nggak bernilai kekal. Ya. Tetapi itu yang kita semangat ya. Ya kita manusia ini memang lucu. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita. Ya. Dan hari ini kita ada baptisan dan ada sidul. Di ayat 11 itu disinggung bagaimana sunat itu disetarakan dengan baptisan. Karena baptisan di dalam perjanjian lama tidak ada. Karena itu Rasul Paulus mencatat bahwa orang-orang di zaman Musa sudah dibaptis. Kapan?
Ketika mereka menyeberangi Laut Merah, mereka dibaptis di dalam laut dan di bawah tiang awan. Ya. Maka ketika berbicara tentang baptisan, ini biasanya agak rame. Ya, biasanya agak rame kalau ngomong tentang baptisan. Meributkan caranya, meributkan teknisnya. Wah, yang benar itu diselam. Kalau diselam itu yang masuk surga seluruh tubuhnya. Kalau dipercik yang masuk surga kepalanya aja. Ya, itu guyon-guyon orang teologi. Ya. Tetapi ketika bangsa Israel menyeberangi laut kosong itu, Laut Merah, ya, mereka tidak diselam. Kalau diselam mati semua itu, ya. Justru yang diselam itu Firaun dan pasukannya, mati semua. Ya. Mereka tidak tenggelam, tidak diselam di situ. Baptisan adalah tanda perjanjian. Karena itu dibandingkan oleh Rasul Paulus di ayat 11 dan 12 dengan sunat. Ya. Orang Israel disunat bukan setelah dia dewasa, bukan setelah punya KTP. Orang Israel disunat umur 8 hari. Nggak ngerti apa-apa, ngomong mama, papa aja belum bisa. Ya, langsung disunat. Untuk apa itu? Itu tanda perjanjian. Bayi itu nggak ngerti apa-apa, umur 8 hari. Yesus juga disunat 8 hari. Ya. Bayinya nggak ngerti apa-apa. Tetapi orang tua mengikatkan perjanjian karena orang tuanya adalah orang percaya, maka orang tuanya membawa anaknya untuk mengikat perjanjian. Ya, tetapi ada hoax yang terjadi sampai zaman sekarang. Ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan, kalau baptisan bayi itu anak kecil dibaptis, maka sebelum dia disidi dewasa, dosanya ditanggung sama orang tuanya, katanya. Setelah dia disidi, ya sudah peneguhan iman sendiri, maka udah nanggung dosa sendiri. Itu kesalahan paham atau itu paham yang salah. Ya. Tidak demikian, tidak bisa kita menanggung dosa orang lain, hanya Yesus yang menanggung dosa-dosa kita. Tetapi orang tua yang sudah percaya, dia mengikatkan perjanjian antara dirinya dan keluarganya bersama dengan Tuhan. Dan orang tua yang beriman, dia akan bertanggung jawab untuk mendidik anaknya sampai besar. Sampai besar, sampai dia mengerti mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang baik, mana yang jahat. Ya. Anak kan belum ngerti apa-apa. Ya, memang belum mengerti apa-apa. Tetapi ingat, sunat itu dilaksanakan ketika bayi berumur 8 hari. Anaknya nggak ngerti apa-apa. Tapi itu adalah ikatan perjanjian. Ya. Ikatan perjanjian. Dan itulah sebabnya sejak zaman Abraham orang Israel disunat sebagai tanda perjanjian. Ya. Karena itu baptisan di Gereja Reformasi Indonesia menganut baptisan anak. Tapi kalau sudah dewasa mau dibaptis boleh juga. Buktinya hari ini kita mau baptis nggak ada yang anak-anak. Anak-anak sih, anak SMA, anak STP, ya, anak SMA yang dibaptis. Ya. Gereja kita menerima baptisan anak. Tapi kalau sudah besar belum dibaptis, ya nggak mungkin ditunggu dia anak-anak lagi. Ya, udah besar dibaptis. Lalu kalau dia orang yang baru jadi Kristen, umur 70 tahun, baptis umur 70 tahun. Bukan lagi baptisan dewasa, baptisan tua namanya itu. Ya, nggak masalah. Saya pernah membaptis, sebelum saya ke tempat ini, di Batam saya pernah membaptis pasangan suami istri, suaminya umur 73. Istrinya umur 71. Ya, itu bukan baptisan dewasa lagi, baptisan manula namanya. Ya, tapi nggak masalah, bukan soal umurnya, karena baptisan itu adalah ikatan perjanjian. Dan kata baptiso sendiri yang diterjemahkan sebagai membaptiskan itu maknanya banyak. Ya. Menyelamkan, menenggelamkan itu baptiso. Ya. Memercikkan itu juga baptiso. Kita mau makan, orang Batak biasanya makan pakai tangan gitu, nggak pakai sendok ya. Pakai tangan, nggak pakai sendok. Biasanya cuci tangan dulu. Itu juga baptiso. Ya, jadi bukan kita masuk ke dalam sungai lalu kita makan. Enggak. Ketika Yesus bersama dengan muridnya membasuh tangan, itu juga baptiso. Jadi kata baptiso ini maknanya banyak. Ya. Maknanya banyak. Karena itu kita jangan meributkan soal cara. Yang penting adalah esensinya. Tapi memang hal ini diributkan sudah
abad-abad bahkan bermilenium-milenium ya. Ya. Tetapi bapak-bapak gereja yang paling utama dan paling banyak itu sepakat bahwa baptisan bukan soal caranya, tetapi harus dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Ketika di Perjanjian Lama itu hampir nggak ada istilah orang dicelup-celupkan atau ditenggelamkan, nggak ada. Ketika imam-imam mengadakan pentahiran, mereka selalu memercikkan darah lembu, korban dipercikkan. Ya, bukan saya mengatakan percik yang benar, yang tidak percik salah, tidak. Ini hanya membuka pemikiran kita, membuka wawasan kita tentang baptisan. Ketika imam mengurapi raja, ya dengan minyak urapan itu bukan ditenggelamkan, ya, tapi dituang. Itu pun dituang bukan satu baskom ya. Dituang secukupnya karena itu minyak urapan itu mahal, ada spek khusus. Ya, kalau ditenggelamkan mungkin takut tekor, ya bukan soal tekornya, hanya mekanismenya seperti itu, dituang saja, dituang. Ya kadang cuma diginikan saja. Ya, karena bukan soal caranya, tetapi esensinya, bukan soal simbolnya, tapi apa yang disimbolkan oleh hal itu yang menjadi penting. Ya. Tetapi ya namanya manusia, cara pun semua diributkan. Ya. Kadangkala ribut ini sebenarnya ribut yang tidak penting, tetapi ini ribut yang diributkan berabad-abad. Ya. Mulai dari abad awal, abad keempat, ramai lagi abad ke-16 setelah reformasi gereja, ada aliran-aliran Kristen yang mewajibkan pengikutnya untuk baptis ulang. Apapun baptisannya, kalau masuk gereja kami harus dibaptis ulang. Ya, lalu dia mengatakan baptisan percik tidak sah. Baptisan yang benar itu harus diselam. Maka yang dipercik harus dibaptis ulang. Ya, ada yang seperti itu. Nah, gereja kita tidak mau terjebak di dalam hal-hal fenomena yang tidak esensi. Ya. Karena bukan soal caranya. Buktinya, ada berapa banyak orang yang dibaptis dengan cara diselam murtad lagi. Ada berapa banyak orang yang dibaptis dengan cara percik juga akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya, emangnya kalau sudah dibaptis percik atau dibaptis selam, dia lalu meninggalkan Tuhan lalu dia tetap masuk surga? Bukan. Baptisan itu tidak menyelamatkan. Baptisan bukan mekanisme keselamatan. Walaupun ada ayat yang mengatakan barang siapa yang percaya dan dibaptis maka dia akan diselamatkan. Tetapi alangkah sialnya orang yang disalibkan di samping Yesus, ketika dia sudah mau mati bersama-sama dengan Yesus disalibkan, penjahat yang bertobat itu mengatakan, ingatlah akan aku. Lalu Yesus mengatakan, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, Yesus nggak bilang, tapi tunggu, sebentar orang udah nggak ada, nanti aku bangkit, aku baptis kamu dulu. Ya, aku baptis kamu dulu, baru kamu masuk surga. Sah? Enggak. Ya, mati aja. Belum sempat dibaptis gimana? Imannya yang penting. Ya, bukan prosesinya. Tapi jangan juga, kalau gitu Pak, saya percaya aja, saya nggak perlu dibaptis Pak sampai mati. Keliru juga. Kalau kau sudah percaya, berikanlah dirimu dibaptis, itu dibilang. Orang yang disalibkan itu, yang disalib Yesus, nggak sempat lagi mau dibaptis, orang udah mau mati. Ya, nggak sempat lagi. Lalu kalau kita bilang misalnya baptis harus selam, orang tua kita atau kita menginjili orang yang sudah sekarat, sudah pasang ventilator, gimana? Mau diselamkan kah? Ya, matilah kamu. Ya. Akhirnya bukan selamat dia, kita yang membawa dia ke surga karena salah metode. Ya, bukan caranya yang salah itu ya. Kita lihat-lihatlah. Ya, kalau nggak ada air terus gimana? Ya. Kalau air kurang gimana? Buat mandi aja susah. Misalnya, harus di kolam. Ya kalau airnya kering gimana? Ya. Jadi kita tidak perlu kembali ya secara secara kemajuan ya, jangan kita mundur 4 abad ke belakang lagi. Ya, jadi jangan kita suka meributkan, kamu dulu dibaptis apa? Ya. Gereja Reformasi Indonesia menerima metode baptisan yang lain. Jadi kalau misalnya ke gereja ini, kita nggak akan tanya, kamu baptisnya apa dulu? Ya. Karena sebenarnya, ingat sekali lagi, bukan soal caranya, tapi soal esensinya. Apakah setelah kita dibaptis, lalu kita tetap di dalam Dia? Apakah kita berakar di dalam Tuhan? Apakah kita bertumbuh di dalam Tuhan? Itu yang penting. Ya, jangan bangga kalau kita dipercik, jangan bangga kalau kita diselam.
Banggalah kalau kita hidup di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, melimpah dengan ucapan syukur. Kita gemar rajin berbuat baik. Itu yang penting. Ya, nggak akan ditanya nanti di panitia sorga, dulu kamu dibaptis caranya apa? Dipercik, oh kepalanya aja masuk sorga. Enggak, ya, bukan soal seperti itu. Karena kadang orang yang menganggap baptisan selam adalah yang benar, dikatakan Yesus dibaptis selam. Loh, fotonya nggak ada loh. Ya, ke Sungai Yordan itu bisa jadi dalamnya segini, dia mungkin jongkok, lalu disiram air. Ya, karena kalau orang yang nggak bisa bernapas dalam air itu bahaya. Ya, kalau diselam. Tapi walaupun metodenya tidak menjadi penting, tapi gereja perlu punya ciri khas. Ya, gereja perlu punya ciri khas. Maka Gereja Reformasi Indonesia, gereja kita menganut sistem baptis percik. Ya, anak boleh dibaptis, boleh. Bayi boleh dibaptis, boleh. Ya, karena walaupun anak belum mengerti, orang tuanya mengikat perjanjian. Loh, nanti gimana dia bisa ngerti? Maka orang tuanya akan membimbing anaknya. Ya, kemudian setelah dia remaja atau sudah dewasa, dia mengikuti yang namanya katekisasi. Karena itu kita melaksanakan katekisasi. Dan hari ini ada 20 orang yang akan disidi, mengaku iman percaya, lalu 3 orang dibaptis dan sidi. Ya, jadi baptisan sudah dewasa, nggak masalah. Nah, kalau orang Israel tadi kalau sunat itu disamakan dengan baptisan, maka katekisasi disamakan dengan anak Taurat. Orang Israel umur 13 tahun mereka menjadi anak Taurat. Mereka akan datang ke Bait Allah dan terus dididik akan ajaran-ajaran agama. Nah, itu kita bandingkan dengan katekisasi namanya. Nah, ketika dia sudah cukup, dia sudah belajar banyak, barulah dia mengajar, barulah dia melayani. Ya. Tuhan Yesus juga mengikuti itu, disunat umur 8 hari, lalu menjadi anak Taurat, bar mitzvah umur 13, lalu mulai pelayanan umur 30 tahun. Ya, tapi kita zaman modern, kita juga nggak ngikutin harus 30 tahun, ketuaan lah, iya kan? Udah ketuaan. Ya. Jadi kita jangan meributkan hal yang tidak esensi. Ya, karena kalau kita mau ngikutin harus sama kayak di Alkitab, maka kita harus baptis di Sungai Yordan. Ya. Yang baptis juga harus Yohanes Pembaptis. Karena kalau tidak Yohanes Pembaptis itu tidak alkitabiah. Ya, itu terlalu berlebihan. Ya. Panitianya harus Yohanes Pembaptis dong. Karena itu yang di Alkitab. Ya. Lalu di Sungai Yordan di sebelah mananya? Kilometer 14 atau kilometer 20? Di pal berapa itu Sungai Yordannya? Nanti nggak sesuai Alkitab. Nggak ada yang tahu titiknya yang mana. Sungainya masih ada sampai sekarang. Tapi posisi berdiri Yohanes Pembaptis nggak ada yang tahu. Ya. Dan Yesus pun dibaptis bukan karena dia sedang bertobat dari dosa-dosanya. Ya, baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Nah, Yesus dibaptis oleh Yohanes bukan karena Yesus berdosa. Ya, bukan karena Yesus berdosa, beda dengan kita. Ya. Karena itu kalaupun ada orang membaptiskan anaknya, itu tidak salah. Ya, tidak salah. Anaknya belum mengerti, iya, tetapi sebagaimana orang Israel disunat umur 8 hari, ya, baru seminggu lebih sehari, bayinya nggak ngerti, tapi orang tuanya ngerti. Itu hanya mengikat perjanjian. Karena perjanjian itu bukan tergantung kita, tapi tergantung Tuhan. Ketika Tuhan mau ikat perjanjian, nggak penting tentang kitanya, ya, nggak penting tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bagi anak-anak yang akan dibaptis dan disidi hari ini, ingat, ya, bukan soal baptisannya, caranya. Dan jangan terlalu bangga, saya sudah dibaptis, berarti saya udah nggak mungkin berdosa lagi. Ya enggak, ya setelah dibaptis tetap kamu harus tinggal di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Dan kalau ditambah ayat berikutnya, jangan sampai kamu ditawan oleh filsafat-filsafat palsu dunia ini. Ayat ke-8. Ya. Jangan sampai ditawan oleh filsafat-filsafat palsu. Termasuk di dalam gereja. Ada banyak filsafat yang merasuk dan merusak gereja. Ya. Ada banyak gereja yang tidak lagi berani menegur dosa, lebih mirip motivator. Ya. Kalau ngomong hanya kata-kata motivasi, tidak ada lagi menegur dosa, karena orang nggak suka kalau ditegur dosanya.
Nah kalau itu namanya bukan firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu tajam, seperti pedang bermata dua, bukan cuma jadi memotivasi. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Selebihnya itu berasal dari iblis. Ya itu kata firman Tuhan. Cuman memang ya kalaupun menegur, caranya bagaimana. Tapi jangan yang salah dikatakan benar, tidak bisa. Ya, jadi itu menjadi peringatan bagi khususnya bagi anak-anak kita yang akan dibaptis dan disidi hari ini. Hendaklah kita semua tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, melimpah dengan sukacita hati kita, ya, dan biarlah kita rajin berbuat baik. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua dan menolong kita untuk melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa.